Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita kedatangan tamu guys, ya dari daerah Muara, ya tepatnya di Bekasi ujung. Oke, pokoknya ikutin terus di channel ini, channel Nasi Uduk, narasi sambil duduk. Oke, langsung aja kita ke orangnya guys. Assalamualaikum, apa nih manggilnya, lu gue aja gitu? Iya, lo gue aja gitu. Oke dah, biar enak ya. Iya. Biar enak. Ini namanya siapa? Iya, perkenalkan nama saya Anissa Ica. Biasa dipanggil Ica. Iya. Gitu. Oke. Di sini Kak Ica ini apa ya? Menjadi guru ya? Latar belakangnya ya? Lebih tepatnya. Alhamdulillah, karena itu emang cita-cita saya dan alhamdulillah terwujud. Sebenarnya sih belum pantas ya dipanggil guru karena masih banyak kurangnya gitu. Ya artinya masih sambil belajar lah gitu sambil ya. belajar sambil mengajar gitu. Nah, untuk lo ini gitu ya, yang gue tahu kan dari yang gue lihat gitu, lo kan buka channel podcast tuh. Ya, nah, jadi itu ya, podcast itu apa sih inspirasi lo buka podcast Mawar Berduri itu? Gitu. Ya dari pertama timbul podcast gitu ya. Iya. Jadi awal pertama gue kenal podcast. Jadi dari awal itu teman gue terinspirasi dari teman ya. Teman menulis. Waktu itu gue ikut KMO. Apa tuh KMO? Komunitas menulis online Indonesia. KMO, iya. Iya. Nah, di situ kan kita ada grup kan dan saling share kontak. Nah, dia teman gue itu punya podcast dan ya itu podcast itu belum lama sih di Indonesia kan. Artinya podcast itu kan iPod broadcast. Nah, jadi kayak semacam radio modern gitu. Jadi kita di situ abisnya gimana ya semasa pandemi kayaknya bete gitu, boring. Sedangkan kita aja ngajar di rumahin gitu, nggak belajar di sekolah kan. Online lah ya. Daring online gitu. Kayaknya jenuh. Terus juga sama kuliah online juga gimana gitu. Iya, bosan juga. Bosan gitu. Iya, betul. Jadi kurang apa nih? Jadi terinspirasi juga. Ya udah, gue bikin podcast aja kali. Bikin podcast kan karena di situ juga podcastnya nggak kayak ngevlog gitu. Kalau ngevlog kan kita halo guys gitu. Pakai video kan, pakai gambar kita gitu. Kita lagi di mana. Nah, kalau podcast itu kita cukup record suara, lagi rekaman suara gitu. Di dalam kamar pun kita bisa. Nah, jadi terinspirasi dari teman juga sih. Terus juga dari masa pandemi itu, daripada gue nggak ngapa-ngapain ya udah gue nge-podcast aja. Ibaratnya menghibur diri sendiri juga gitu. Karena kan kita ngisi kekosongan. Iya, ngisi kekosongan juga karena kayaknya kalau nggak ngomong gue nggak apa ya, biasanya ngomong gitu, ngomong apa aja gitu. Ya udah, daripada sayang kan gue ngomong nggak ada faedahnya dan yang dengar pasti ngobrol apa. Kalau di online kan yang namanya di medsos kan pasti banyak. Sedangkan anak zaman sekarang itu anak milenial adanya itu di depan handphone. Nah, betul. Iya kan? Lebih banyak, apalagi masa pandemi, bener-bener semuanya serba online. Iya. Apa-apa online, apa-apa daring. Betul. Semuanya pokoknya didasari dengan kata online itu ya. Iya, betul. Nah, tapi di sisi lain apa ya? Selama ini udah berjalan berapa lama nih podcastnya? Sebenarnya sih udah lama ya. Dari bulan Oktober lah. Baru Oktober. Berarti sekitaran 4 bulan ya? Iya, sekitaran 4 bulan. Gitu. Jadi waktu itu temen gue juga ngajak dengerin, kayaknya kayaknya seru nih, keren nih. Yang penting kita isinya itu bermanfaat. Nah, itu. Bermanfaat. Jadi bisa apa ya? Saling berbagi untuk orang lain juga kan gitu ya. Benar, betul. Iya. Nah, tadi kan masalah podcast tuh ya. Iya. Nah, kalau untuk menjadi guru sendiri itu suka dan dukanya tuh apa sih gitu loh menjadi guru gitu. Suka dan duka guru gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak.
Banyak. suka duka, tapi banyakan sukanya, banyakan bahagianya Yang karena kan sukanya ya. ya yang namanya guru di tingkatan anak-anak gitu Iya. ya, di tingkatan TK, PAUD gitu, banyakan bahagianya gitu, karena tingkah laku mereka pada gitu yang Iya. kadang yang ya karena ya emang banyak sih yang yang ngejengkelin atau yang kadang bikin kita kesel, bikin kita emosi, ada aja, tapi banyaknya itu yang bikin kita bahagia gitu, bikin kita ketawa dengan tingkah laku yang bermacam-macam karakternya gitu. Artinya kita apa ya, seru aja gitu ya ngeliat Iya, mereka seru gitu aja. ya, tawa-tawa gitu ya, bercanda. Ya betul betul. Nah tapi apa ya, kalau jadi guru sekarang itu kan emang udah agak ribet ya gitu. Di sisi lain karena ribetnya itu ya udah banyak juga sekolahan dan katanya juga harus ada sertifikasi. Bahkan sekarang ada namanya apa tuh, P3K apa tuh, yang katanya harus kontrak. Oh Ya, iya, guru kontrak itu kan, gitu. Jadi udah makin ribet nah gitu ya. Nah, kira-kira langkah selanjutnya nih ketika emang udah semakin sulitnya menjadi guru, apa nih gitu langkah buat lu nih gitu ketika menjadi guru? Apa yang harus ditingkatin nih gitu? Oh gitu. Pastikan. Oke, kalau menurut gue ya, kalau emang itu tuntutan dari sekolah, ya gue harus berusaha gitu, biar supaya gue tetap ada di sekolah itu, ada di lembaga itu. Dan kalau emang rada susah ya, Iya betul. apa sih, nggak gampang gitu. Nggak gampang. Ya yang namanya juga kita hidup kan perjuangan gitu ya. Betul, jadi perjuangan. ya udah kita harus berjuang dulu. Yang namanya bahagia itu kita harus sakit dulu, harus bertatih, kita ada gitulah. Jadi emang perlu apa ya, perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Iya, perjuangan dan pengorbanan. Nah tapi pertama kali lu ngajar nih gitu, itu di mana? Iya, Di TK apa di mana gitu? Katanya TK. Pertama gue ngajar ya, gue juga sebenarnya nggak nyangka gue bisa jadi guru TK gitu. Oh. Karena kan gue anak bontot ya, anak terakhir gitu. Anak terakhir ya. Bungsu lah. Iya. Nah, sebutnya bungsu. Tadinya sebelumnya juga gue sama keponakan kurang sih, kayaknya ribetin banget sih anak kecil gitu. Iya benar-benar. Tapi pas semenjak masuk jadi guru TK gitu, ya Allah ternyata bener-bener jadi guru TK seru, menyenangkan. Dan juga jadi guru TK itu ya pahalanya tuh bener-bener subhanallah, bener-bener berkah banget. Apalagi kan ya menyenangkan anak kecil itu pahalanya banyak. Nah betul. Ya, jadi mulai dari situ gue suka jadi jadi asik jadi ya asik, gitu. Seneng gitu. seneng jadi guru TK, malah jadi kayaknya bener-bener pembelajaran banget, apalagi kan yang masih single gitu ya. Iya. Jadi bener-bener kita tuh simulasi untuk jadi ibu gitu. Iya bisa. Jadi itu guys, kalau guru tuh bisa apa ya, guru TK ya gitu, bisa simulasi gitu. Simulasi. Kayak UN jadinya. Cuma UN karena udah gak ada guys, udah dihapus. Nah tapi nah tadi kan guru ya, sebelum jadi guru pasti kan masih sekolah tuh ya dulu ya. Sekolah. Nah sekolah itu yang gue baca itu lu aktif ya gitu di apa namanya, pramuka gitu. Alhamdulillah aktif. Insya Allah aktif. Iya. Dan emang dari MI ya, MI kelas 3 sebenarnya udah ikut pramuka, udah dibolehin dari sekolah. Tapi di sekolah gue dari kelas 4. Nah, gue mulai ikut pramuka itu dari kelas 4. Di kelas 4 MI. Ya, atau SD lah gitu atau ya. SD. Sampai ke jenjang aliyah tuh. Sampai di SMA tuh aliyah ya. Dan alhamdulillah jadi kita dipakai sama pembina kita yang ngajarin kita waktu MI, MTS, MA gitu. Jadi pas lulus ya alhamdulillah jadi pembina di MI, terus pembina pendamping di SMP. Ngajar pramuka juga, ngelatih. Iya. Iya. Karena saking aktifnya dulu. Dan juga karena apa ya, asik aja gitu. Nggak selamanya kita udah dalam materi. Iya betul. Pramuka kan ada camping jadi happy gitu ya. Iya betul. Apalagi campingnya yang jauh kan. Iya, di Puncak. jalan-jalan. Nah itu seru banget pasti. Ke Cibubur mah udah bosen dah ya. Nah tapi itu ya apa tadi pramuka ya,
Itu sempet nggak gitu ikut Saka gitu? Nah, nggak apa-apa ya, cerita Iya, nggak sedikit apa-apa, aja. cerita aja. Emang ada di Saka tuh cuma sedikit banget. Entah itu emang udah takdir ya. Iya. Karena mungkin perempuan juga sebenarnya nggak masalah sih, banyak kan Banyak. yang anak Saka itu dari perempuan juga. Nah, jadi waktu itu waktu gue SMA atau aliyah kelas 12 12. tapi awal ya, Iya, masih awal. Nah, jadi gue di situ ditawarin ikut kan sama kakak pembina gue. Di Terus Saka? di Saka Bayangkara. Oh, Bayangkara. Berarti kita nggak ketemu. Iya, soalnya dulu gue aktif di Saka Wira Kartika. Oh, Saka Wira Kartika. Iya. Mungkin kalau masuk ke Saka Wira Kartika ya kita ketemu sih dulu. Iya, cuman karena masuk ke Bayangkara jadi nggak ketemu. Tapi sempat masuk tuh. Sempat masuk, dan waktu pertama tuh ikut Saka Bayangkara kan, dan gue juga ikutnya di Polsek Babelan. Iya. Di situ. Nah, dia kan biasanya kalau latihan tuh setiap hari Minggu. Hari Minggu. Iya, Minggu. Iya. Jadi kan karena mungkin hari Senin sampai Sabtunya itu kan full sekolah. Iya, dan tugas. Jadi adanya tuh di hari Minggu. Dan gue ikut kan, karena emang yang nggak bayar gitu. Iya, gratis. Gratis. Jadi bagi yang mau. Dan gue mau kan di situ. Jadi gue masuk ke Saka Bayangkara, Polsek Babelan. Setelah itu gue ikut latihan sekali. Sebenarnya mau lanjut sih pelantikan anggota. Jadi, waktu itu. Tapi nggak sempet karena ya ada satu hal dan lainnya. Iya. Jadi gue nggak lanjut. Berarti sama kayak gua. Lo gimana? Kalau gua sih ya sempet, ya udah ikut sih Wira Kartika, udah mau nyampe ke, udah pelantikan apa tuh? Pelantikan bed. Iya. Pelantikan bed kita ikut, pas lagi pelantikan anggota kita gagal, bubar orang-orangnya, nggak ada yang ikut lagi. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, waktu itu pada saat itu udah bubar aja gitu. Ya, jadi gitu, cuma ikut satu kali sebentar latihan. Ya. Dan sebenarnya emang ilmunya tuh Masya Allah, bener-bener disiplin kita kuat banget. Terus keterampilan kita di situ kelihatan banget. Dan gue di situ ngerasa, ampun, gue cuma segini aja, tapi gue udah nyerah. Sebenarnya sih masih pengen lanjut gitu ya, tapi ya udahlah, Allah berkehendak lain. Iya, karena emang nggak ikut lagi di situ ya setelah jadi itu. Jadi udah vakum. Oh ya Kak, nih mau nanya Kak nih, ini berapa bersaudara kira-kira? Lu nih, itu. Gue ya, gue bertiga bersaudara. Jadi gue punya abang 2 dan gue anak satu-satunya perempuan dan terakhir. Jadi yang 2 itu abang? Iya, gue punya abang 2. Gitu. Iya, berarti paling cantik ya setelah ibu? Iya. Betul, jadi paling cantik setelah ibu. Jadi gue paling cantik sekeluarga sama ibu gue. Sama ibu ya. Semuanya ganteng? Semuanya ganteng. Terus abang itu udah nikah semua dua-duanya? Ya, abang gue yang satu udah nikah. Dan yang satu udah lagi persiapan bener. Persiapan wisuda. Persiapan wisuda. Kira persiapan nikah gitu. Persiapan wisuda dulu baru nikah. Iya. Kalau nikah gitu ya, nanti ribet kita bawa. Kalau misalnya udah punya buah hati kan, jadi ya rada ribet. Susah emang sih kalau udah kayak gitu. Jadi emang harus ini. Nah terus lu sendiri kapan nih? Gue sendiri ya. 2021 nih guys. 2021 ya. Aduh, kalau dibilang nikah kan udah semester 6 kan. Kayak bentar lagi guys ini. Enggak. Insya Allah sih, tapi kalau dibilang pengen nikah, pengen. Tapi siap atau enggak nih? Gitu ya. Kesiapannya gitu artinya. Tapi kalau siap sih, sebenarnya siap. Tapi kalau buat sekarang, nanti aja belum kayaknya sih. Belum itu ya skripsi? Belum, karena gue tugas PTK aja ya. Iya. Baru ngajuin proposal, itu gue udah ngeblank. Aduh gimana? Yaudah, semangat nikmatin prosesnya. Iya benar. Segala sesuatu perlu dinikmatin prosesnya. Nah, Eca gitu ya. Lu kan kuliah nih gitu. Ya, kuliah. Untuk kehidupan kuliah lu sendiri tuh bagaimana nih di semester 6 nih yang udah mau akhir-akhir lah gitu ya. Kalau
di semester 6 ini ya lumayan agak dipusingkan dengan persyaratan untuk akhir. Jadi dimulai dari kita micro teaching kan. Iya. Terus nanti persiapan kita buat KKN, terus penelitian, skripsi, PPL. Udah mulai sibuk dah tuh. Udah, dan kemarin juga udah ditugaskan sama dosen juga baru proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, nanti itu akan kita teliti. Udah mulai sibuk berarti nih. Udah. Jadi ya sedikit-sedikit kalau misalnya dijalanin atau diselesaiin, dinikmatin prosesnya. Nah, jadi emang susah ya di kuliah di masa pandemi ini, emang susah gitu ya artinya. Itu aja juga kan kita sama dosen gimana nih, sharing ke dosen, nanya-nanyanya ribet, walaupun ke rumah juga kan jauh, bisa aja, tapi kan masanya kita setiap bikin ke rumah harus datang gitu ya. Sedangkan emang kita nggak boleh bertemu gitu kan, harus online gitu. Nggak boleh kontak langsung. Iya, kita aja jaga jarak guys, nggak boleh. Ya. Physical distancing. Iya, physical distancing, standing motor. Nah, baik lagi ke tadi tuh yang Mawar Berduri nih, Kak Eca. Ya, yang lu kan punya podcast tuh Mawar Berduri. Iya, podcast. Iya, kenapa sih lo gitu? Itu nama podcastnya itu Mawar Berduri gitu loh. Ada apa dengan Mawar Berduri gitu? Iya, jadi iya. Sedikit apa ya? Kayaknya nggak ini banget sih, karena ya kita dapat ide kan dari mana aja ya. Iya, kita lagi ngelamun, lagi duduk atau lagi gitu kan ide. Iya. Dia biasanya nggak tahu waktu datangnya kapan gitu kan. Iya, betul. Waktu lagi kita di mana. Jadi selama pandemi gue juga buat podcast ini kan. Nah, terus gue mau carikan nama gue, podcast gue apa nih yang pas gitu. Dan ya udahlah, karena selama pandemi juga banyak rebahannya, terus juga banyak kan di kamarnya. Nah, kebetulan apa itu tuh? jadi gue di kamar kan, dan ketika gue lagi rebahan gitu ya, gue sering kan yang namanya lagi rebahan gitu, gue lihat spray nih itu mereknya Lady Rose. Tahu kan Lady Rose? Iya, tahu. Iya, yang ada di iklan itu. Iya. Nah, di situ kan Lady Rose. Nah, Lady Rose itu kan kayak mawar gitu ya. Iya, mawar. Jadi, gue awalnya sih Lady Rose gitu. Saya Lady Rose sih enggak pantas deh. Ya udahlah, gue ganti jadi Mawar Berduri. Jadi Mawar Berduri gitu. Jadi Mawar Berduri, tahu kan mawar bagus, indah gitu. Tapi dia berduri. Tajam. Nah, durinya itu untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keindahannya. Jadi meskipun dia indah tapi tetap tajam gitu ya. Artinya untuk tetap apa ya? Menjaga gitu kan ya. Iya. Jadi indah namun terjaga. Namun terjaga. Durinya itu gitu. Jadi itu nama podcast gue Mawar Berduri. Mawar Berduri. Jadi guys harus jadi orang yang apa? Indah tapi tajam. Pandai menjaga diri. Iya, pandai menjaga diri maksudnya guys gitu. Nah, gue itu dia. banget sih kalau tajam. Nggak apa-apa lah ya, keren gitu guys. Nah, podcast sendiri itu kan tentang berbicara ya atau bernarasi gitu kan. Iya, nah, dari mana tuh lu belajar public speakingnya itu? Iya, jadi podcast itu kan karena kita juga nge-publish gitu ya. Publish itu kan di muka umum gitu. Betul. Walaupun di media gitu, di sosmed. Dan ya udah, karena gue juga dari kecil, maksudnya dari gue sekolah kan, gue juga suka jadi MC Mahadoro gitu kan. MC ya. Terus acara maulid juga. Jadi gue beraniin buat supaya belajar public speaking di podcast juga kan. Jadi dia sama kayak public speaking juga gitu, dan gue juga ada bukunya. Gue beli di Gramedia Harapan Indah. Oh iya, tahu kan? Tahu. Ya, public speaking. Dari situ berarti guys. Jadi Kak Ica ini belajar public speaking dari buku ini guys gitu ya. Dan emang dari dulu emang sering berbicara guys, sering ngomong gitu ya. Suka demen banget ngomong dah gitu. Ya, itu. Tapi yang bermanfaat ngomong.
ngomong. Iya, jangan yang bermanfaat pastinya gitu kan. Nah, untuk isi dari buku itu apa aja itu, Kak? Ya, jadi di sini sama kayak judulnya gitu ya, public speaking. Nah, di sini judulnya cara mudah dan praktis belajar public speaking. Nah, dari public speaking ini kenapa? Karena dari public speaking ya, public speaking itu kan kita berbicara di depan halayak, di depan banyak orang gitu. Tentunya semua orang pasti bisa ngomong. Semua orang pasti bisa ngomong kan. Pasti. Tapi belum tentu orang itu bisa ngomong di depan banyak orang, di depan muka umum. Nah, iya. Gitu. Artinya kadang kita suka tegang, grogi gitu terus kan ya. Demam panggung apalagi iya, kan. Demam panggung. Kadang yang udah biasa aja masih bisa gitu. Pernah tuh saya kayak gitu demam tuh. Demam berdarah. Demam. Diinfus nggak? Diinfus dulu. Berapa botol? Berapa botol? Banyak, saya sampai 5 hari dirawat. Iya. Kenyang dah tuh makan air infusan. Iya. Makanya gemuk sekarang. Iya. Tapi saya juga pernah DBD. Tapi DBD. enggak sih, badannya saya biasa aja. Udah sih, jadi ke DBD. DBD, ada singkatannya tuh. Apa? Jangan dah. Kak, ini mau nanya Kak, nih gini. Jadi setiap orang itu pasti ya punya titik berat atau apa ya? Kehidupan yang benar-benar berat lah intinya. Setiap orang itu. Nah, kira-kira hal terberat untuk Kak Ica sendiri apa nih gitu? Kalau saya ya, buat saya hal terberat gitu. Ya menampilkan yang terbaik dari keluarga gitu. Menampilkan yang terbaik dari keluarga. Terus juga hal terberatnya gitu ya jalanin kehidupan biar supaya enggak gini-gini aja. Artinya ada progres ke depannya gitu. Ya. Artinya itu. Berarti tetap terus apa ya? Berproses lah gitu. Berproses. Ya, dan ya paling hal terberat sakit hati. Itu setiap orang pasti ngalamin sih Kak, asli. Sakit hati gitu. Ya, saya juga pernah. Pernah, cuman emang cuma jangan terlalu dalam kedihan dan sakit hati gitu. Betul. Karena nggak baik. Karena itu emang akan buat kita jadi makin terpuruk gitu. Nggak ada gairah buat hidup, buat kadang memang sesuatu yang udah berlalu itu ya perlu ada dan perlu karena untuk belajar buat kita juga sih gitu. Tapi nggak usah diingat. Nah, ingatnya yang positif aja, yang baik-baik. Iya, kita sih nggak mengingat itu. Jadi artinya jangan sampai hal itu terulang lagi sih, intinya itu doang paling. Itu. Ya guys, jadi intinya semua kehidupan itu jangan sampai terulang lagi guys gitu. Yang udah kita laluin biarlah berlalu, jangan bersedih intinya guys. Nah, gitu ya. Setelah lu mengalami kehidupan yang sulit itu gitu ya. Pasti berat kan ya. Nah, untuk makna hidup buat lu ini apa gitu? Makna hidup sendiri. Makna hidup ya. Iya. Untuk diri gue sendiri ya gue lakuin yang sebaik-baiknya dan gue lakuin yang terbaik. Terus juga gimana ya, kalau hidup kan enggak semuanya tentang harta dan kita juga hidup di dunia ya. Betul. Pasti kita butuh ilmu dan memang ada hadisnya. Jadi kita hidup di dunia itu harus pakai ilmu, di akhirat juga pakai ilmu dan keduanya juga pakai ilmu. Jadi kehidupan gue yang makna hidup gue gitu ya, udah gue belajar selagi gue bisa, selagi gue ada kesempatan gitu buat belajar, ya udah. Intinya ilmu. Jadi makna kehidupan buat Kak Ica ini guys itu ilmu guys. Kenapa? Karena ilmu itu penting baik di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi bukan tentang harta, tahta atau Kak Ica. Jangan guys. Jangan seperti itu guys. Jadi harta, tahta, ilmu. Iya gitu. Ilmu dulu kali baru harta tahta. Iya betul. Kebalik nih. Kebalik. Iya. Kalau harta dulu tahta, ilmunya belakangan jangan. Iya. Dan kita nggak bakal dapetin harta. Nah betul. Iya. Intinya. Nah terakhir nih pesan dan kesan nih buat penonton nih yang lagi nonton apa nih Kak Ica? Gitu. Ya, aduh seneng banget nih. Apa sih pesan dan kesan juga buat teman-teman. Terus juga buat ini apa nasi uduk ya. Nasi uduk, nah ini nasi uduk narasi sambil duduk dan juga
kita ini pertama collab Collab, ya. iya, betul. Pertama collab mawar berduri dan Nasi nasi uduk. uduk. Ya Allah, senang banget. Sama, nasi uduk juga baru pertama kali collab nih. Masya Allah, Iya. berarti aduh, udah susah diungkapin dengan kata-kata. Iya. Gitu. Udah Jadi, benar susah. Jadi buat teman-teman, buat kita mencoba, buat kita memulai, kita jangan takut. Jangan takut dan kita mencoba, nggak ada salahnya. Betul. Lagi itu bermanfaat, lagi itu positif. Ya udah kita coba aja dulu. Kita jangan yang negatif ya. Ya, itu jangan. Iya, Nggak boleh. Nggak boleh. Kita yang positif aja. Gitu. Dan intinya tuh the first collab ini bahagia banget. Maksudnya senang gitu. Senang. Bisa kenal teman-teman nasi uduk dari mulai kru, terus kameramennya, Semuanya lah ya. Semuanya yang Iya. ada di nasi uduk tuh top banget. Oke. Deh. Semoga nasi uduk tetap konsisten. Amin. Untuk konten-konten berikutnya dan Amin. menebarkan positif. Ya, Amin. intinya tuh untuk menebarkan positif dan inspirasi kita dan selalu intinya tuh menghibur. Menghibur. Ya, Menghibur masyarakat. Nah, jadi itu guys. Pesannya itu intinya tadi apa? Lupa. Intinya kita mau mencoba dan Iya. memulai. Mencoba, jangan takut dan jangan apa ya? Iya, jangan takut, jangan minder untuk mencoba guys segala sesuatu yang kita mau dan yang kita tuju. Ya, karena dengan mencoba kita bakal tahu kesalahan kita di mana guys, gitu. Nah, dan ini ya, sebelum kita berakhir dan kita pamit undur diri, jangan lupa guys follow Instagramnya Mawar Berduri Podcast dan satu lagi. Anissa Ica Iya. 227. Nanti bakal kita tulis di kolom komentar guys. Follow. Pokoknya dikunjungi dan di follow. Iya, di deskripsi. Maaf, salah guys. Iya. Nah, dan juga jangan lupa nih subscribe dan tonton video dari channel Nasi Uduk, yaitu narasi sambil duduk. Ya guys, itu. Nah, terima kasih semuanya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selesai. Dah. Udah kan? Ada telepon ini. Dewan di telepon. Halo, Kirain udah dimatiin dari tadi. ya Bi.